Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya sampai hari ini Allah masih memberikan karunia kenikmatan kepada kita. Bahkan nikmatnya tidak pernah bisa terukur oleh kita. Saking tidak bisa pernah terukur oleh kita, Allah pun memberikan sebuah surah buat kita yang pendek, tapi isinya sangat begitu luas buat kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'atainaka al-kautsar. Al-kautsar makna al-katsir. Al-Kautsar bermakna bahwasanya sungguh banyak telah kita raih kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Al-Kautsar sebuah telaga. Kita tahu telaga isinya adalah air, dan air tidak akan pernah terhitung. Sifatnya air pun juga demikian, mengalir. Jadi kalau ada air yang senantiasa kita endapkan, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita air sedikit saja kita buka, sebuah hikmah buat kita semua. Artinya sedekah di dalamnya, berbagi kepada sesama di antara kita. Pada akhirnya air itu pun akan memberikan manfaat buat kita semua. Tugas kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbik wanhar.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Banyak tuntunan untuk kita semua, baik ibadah salat ataupun ibadah haji, ibadah saum, puasa. Bahkan wanhar, berkurban kita, artinya peduli kita kepada sesama kita. Wasalli, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wanhar, berkorban, hubungan sesama dengan kita sama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas ada di dalamnya. Bersyukur kita kepada Allah. Salat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khatib berwasiat pada diri khatib sini berjamaah sekalian. Mari sama-sama tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Ada hikmah di dalamnya dengan mengenai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Khusus di bulan haji ini ada sebuah ayat terakhir dari keterangan setelah kita menjelaskan tentang haji. Ujungnya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, orang haji yang senantiasa berangkat dari manapun saja, berangkat menunaikan ibadah haji, tidak ada bekal yang paling berharga. Hati kita penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harus banyakin takwa untuk senantiasa berangkat ke sana. Wabil khusus ketika kita juga senantiasa ada hidup dalam dunia, perbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya tidak ada bekal yang utama kecuali takwa kita kepada Allah. Oleh karena itu berbekalah kita. Apa sih takwa? Imtitsaru awamirillah wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di bulan haji, ada dua hikmah buat kita semua. Diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diajarkan tentang manasik dan diajarkan tentang bagaimana kita harus berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam mukadimah tadi sudah disebutkan sebuah ayat. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan Ibrahim alaihissalam di Makkah Mukarramah, yang senantiasa kita berangkat haji ke sana. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dua untuk kita semua. Pelajarannya, alla tusyrik bi syai'a, pergi ke sana berbondong-bondong pergi haji. Kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, pesan dari Allah, alla tusyrik bi syai'a. Jangan menyekutukan Allah kalau sudah ada di Ka'bah Baitullah. Kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menuju ke sana? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajah kalian. Wallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajah kalian lurus ke Masjidil Haram. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena perintah berarti kita harus taat. Dimanapun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadap ke sana, ya kita menghadap ke sana. Andai kata pun, andai kata, dan ini tidak mungkin karena sudah terjadi. Andai kata pun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk kita, andai kata semuanya menghadap ke Candi Borobudur, mungkin akan menghadap ke Candi Borobudur. Bukan candinya yang disembah, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah merintahkan untuk wawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, hadapkan di mana saja kita berada, hadapkan wajah kalian lurus ke Masjidil Haram. Artinya kita harus menghadap ke situ karena menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Ka'bahnya. Saudara,
Jamaah yang senantiasa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis-nangis di depan Ka'bah bukan tidak boleh, karena Bakkah tempat menangis. Menangisi apa kita di sana? Menangisi apa-apa yang menjadi segala perilaku kita penuh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala banyak kesalahan kepada saudara-saudara kita. Mungkin itu dalam hati kita seharusnya. Mungkin segala kekurangan-kekurangan yang senantiasa ada pada diri kita mohon diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita. Bukan Ka'bah Baitullah, bukan Ka'bah tempat yang senantiasa ada di sini. Cuman segi empat yang senantiasa bata yang ditumpuk, bukan itu. Tetapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi wujud kita tetap ada di situ karena dasar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tusyrik bi syai'a. Yang kedua, wa tahhir bait lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Harus senantiasa kita ini hati menjadi hati yang bersih. Jangan sampai kita mengotori tempat Ka'bah Baitullah. Babang farada fihinnal hajj wala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. Sampai di sana jangan kita berbuat yang senantiasa tidak senonoh. Berbuat mulut kita pun berbicara tidak senonoh, apalagi kita berbuat tidak senonoh. Wala jidal. Banyak saudara-saudara kita yang berangkat ke sana, rumah tangganya biasa saja di tanah air, pergi sampai sudah ada di sana senantiasa bertengkar satu dengan yang lainnya. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita pergi haji ke sana, mungkin barangkali di tanah air punya pangkat, punya jabatan, sampai di sana kesombongan yang ditimbulkan. Itu bukan senantiasa kita berangkat yang ada pada dasar hati kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal talbiyahnya disampaikan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mah laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji bukan kita miliki, tapi Allah Subhanahu wa taala punya pujian semuanya. Innal hamda wal mulk, innal hamda wan ni'mah, dan kenikmatan segala apa yang kita raih, segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita raih, subhanallah, harusnya kita mensyukuri segala nikmat dari Allah, bukan menjadikan sebuah kesombongan. Wal mulk, bahkan kerajaan, pangkat, jabatan yang senantiasa sudah kita raih, kalau bukan karena takdir Allah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu diabadikan ketika kita ada di Ka'bah Baitullah, memakai pakaian ihram semuanya. Artinya semuanya tidak memakai pakaian, tidak berjahit, tapi ditutupi dengan pakaian yang tidak berjahit. Itu sebuah simbol buat kita semua, tidak ada kesombongan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, yang kedua hikmahnya ketika kita berangkat ataupun ada di bulan haji adalah berkurban. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, disampaikan dalam muqaddimah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'itsal faqir. Ada di dalamnya diajarkan buat kita sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrah buat kita, pelajaran buat kita, apa yang sampai kepada kita, ada kenikmatan, berarti kita harus syukur kepada Allah. Ada ujian, berarti kita harus sabar menghadapi ujian itu, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi wasallam. Qala ini dahibun ila rabbi sayahdi. Subhanallah, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah bertahun-tahun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin, sudah bertahun-tahun tidak punya keturunan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepada kami anak yang soleh. Ternyata sudah menjadi orang tua renta, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala istrinya hamil. Tapi setelah itu babasyarna, dikabarkan Allah Subhanahu wa taala bi gulamin halim. Dikabarkan Allah Subhanahu wa taala istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hamil. Setelah itu lahir Ismail alaihissalam dari perut ibunya, dari istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Subhanallah, falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manam. Singkatnya demikian.
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail sedang lucu-lucunya. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, tadi malam aku pernah ada sebuah mimpi yang telah dimimpikan oleh aku dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ara fil manam anni adzbahuka fangdur madza tara. Aku mimpi menyembelih kamu. Bagaimana kalau anak kita senantiasa kita diskusi. Orang tuanya tadi malam mimpi, panggil anak kita. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi. Apa anak kita jawabnya sekarang? Jangan saya ya ayah. Ayah dulu yang duluan karena ayah yang tuaan. Mungkin berjawabnya seperti itu. Tapi Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya abati if'al ma tu'mar satajudni insyaallah minas sabirin. Kalau emang itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan lewat mimpi, engkau ya ayah, ya abati if'al, silahkan kerjakan. Insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Tapi kisah itu kita abadikan dengan sebuah sembelihan buat kita semua. Tidak ada mimpi lagi buat kita, hati-hati. Subhanallah, hati-hati, tidak ada mimpi lagi buat kita. Itu sebuah ibrah, itu sebuah contoh buat kita. Senantiasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan harta yang banyak, sebelum punya anak berkurbannya tidak sedikit. Ternyata berkorban bisa 300 unta, bahkan 1000 hewan. 1000 hewan kambing yang senantiasa dikurbankan. Ketika belum punya anak, di mulutnya terucap oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, jangankan harta yang dikorbankan, anak kalau ada pun dikurbankan, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ternyata diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang suruh disembelih lewat sebuah mimpi. Ketika anaknya untung, anaknya menjadi anak yang soleh, yang pada akhirnya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrah buat kita semua yang telah diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang senantiasa kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu kambing, di dalamnya kambing berbulu, bulunya itu menjadikan pahala buat kita semua. Berapa ribu bulu yang senantiasa ada dalam kambing ataupun sapi untuk pahala buat kita semua bagi orang-orang yang berkorban. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berikan barokah rizki yang pada akhirnya kita bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan ibadah kurban untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.